Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Hari ini saya melakukan pembelajaran secara daring via Classroom. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum pernah atau misalnya masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran via Classroom, bisa dicoba untuk menonton video saya. Baik Bapak Ibu, saya awali dari beranda depan Google. Ini saya memakai akun pembelajaran ya, akun belajar ID. Mengapa? Karena di akun belajar ID ini tidak ada batasan memori yang bisa tersimpan. Dan ini tidak disimpan di laptop atau di HP, tapi tersimpan secara otomatis di Google. Ya, kalau tampilan seperti ini, langsung saja kita masuk ke forum kelas atau classroom. Ya, di sini ada dua kelas yang pernah saya buat. Ini yang waktu kelas 4 tahun kemarin, tahun pelajaran 2020-2021, karena kebetulan waktu itu saya mengajar di kelas 4. Ini masih ada datanya sampai sekarang, tidak terhapus. Kemudian ini adalah kelas saya yang sekarang, kelas 5 di tahun pelajaran 2021-2022. Kita klik yang ini ya. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat kelasnya, mau memiliki kelas, di sini tinggal klik tanda tambah saja, kemudian kita buat kelas ya seperti ini, dan ini diisi sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Nah, kebetulan karena saya sudah membuat kelasnya sudah tersedia, saya klik dulu di sini. Ya, ini tampilan depan atau forum kelas kita ya, kelas saya Bapak Ibu. Di sini kita bisa mengganti tema ini kita ganti. Iya. Kalau di laptop ya, kalau di HP ini susah. Ini di laptop, ini tinggal pilih tema. Kemudian kita cari yang sesuai dengan tema yang akan kita pakai hari ini. Temanya yang mana? Contohnya saya mau yang ini saja, yang berwarna ini saja ya. Oke, pilih tema kelas. Ya. Nah, otomatis sekarang sudah berganti temanya ya. Ini mengapa harus selalu saya update setiap hari supaya anak-anak didik saya tidak bosan melihat tampilan Classroom ya. Tadi pagi saya sudah memposting kehadiran di sini ya, tanggal 17 Februari 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan ini atau misalnya sudah punya kelas tetapi tidak tahu caranya bagaimana memposting kehadiran, saya akan sedikit mengulas saja di sini. Kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat ya. Nah, di sini ada, biasanya saya menggunakan pertanyaan untuk kehadiran. Nah, di pertanyaan ini kita ketik pertanyaannya, kehadiran tanggal, karena untuk tanggal 17 tadi sudah saya posting, maka saya akan memberikan untuk tanggal 18 esok ya. Jadi nanti akan saya rencanakan di sana posisinya. Oke, tanggal 18 Februari 2022 supaya mudah saja nanti siswa mencarinya. Kemudian untuk di petunjuk ini opsional ya, boleh diisi atau tidak. Biasanya saya isi dengan kalimat silahkan isi daftar hadir di sini. Oke. Nah, untuk siswa nanti akan menjawabnya ada pilihan ganda. Nah, mengapa pilihan ganda? Karena biasanya siswa itu atau misalnya si orang tuanya membimbing anaknya untuk belajar, tetapi misalnya hadir di Classroom tetapi si anaknya itu tidak mengerjakan tugas karena dengan alasan karena sedang sakit, atau misalnya dengan alasan karena sedang di luar kota misalnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini saya isi dengan hadir, kemudian opsi yang kedua ini sakit, opsi yang ketiga
ini izin. Jadi bisa saja siswa itu mereka membuka classroom ini, materi di classroom ini, tetapi misalnya ada yang sedang dalam keadaan sakit, jadi mereka tidak bisa mengerjakan tugas, maka mereka akan mencentang sakit ini sehingga nanti di lampiran tugasnya tidak diberikan gitu. Atau misalnya izin, oh iya ada misalnya menyimak materi hari ini, tetapi karena sedang di luar rumah atau di mana, misalnya ada kegiatan, maka mereka akan tetap menyimak tapi tidak mengirimkan tugas karena sedang di luar. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu silakan nanti ini karena tadi yang tanggal 17 sudah saya posting. Kalau misalnya mau memposting ini tinggal klik tanyakan saja. Tapi karena saya mau ini untuk hari esok, untuk besok tanggal 18, maka klik yang sebelah sini yang tanda panah. Kemudian di sini ada jadwalkan. Ya, jadwalkan untuk besok jamnya kita rubah ya. Jadi jam 07.30 itu biasanya saya. Kemudian jadwalkan. Nah, ini akan otomatis besok itu akan langsung muncul di jam yang sudah kita tentukan pada jam 7.30 besok, ini akan otomatis diposting. Kemudian kita juga akan membuat materi, memberikan materi. Nah, kita klik tanda tambah lagi, buat lagi, kemudian kita klik yang materi. Materinya misalnya sekarang kita buat materi sama seperti tadi ya, 18 Februari 2022. Oke, deskripsinya silahkan buka link materi di bawah ini. Oke. Ya. Kemudian kita cari materi-materi yang akan kita sampaikan, misalnya akan berupa drive. Kalau kita punya materi di Google Drive, misalnya berupa Google Slide atau Google Doc, atau misalnya ada materi-materi lain, misalnya disimpan atau misalnya di Canva juga bisa ya. Kemudian ini, kalau ini yang upload file, berarti kita punya file di laptop, kemudian kita upload di sini. Nah, si anak akan membukanya nanti. Kemudian kalau ini tambahkan link berarti kita sudah punya linknya, link dari materinya. Nah, kalau biasanya saya menggunakan yang YouTube ini. Nah, kita klik YouTube, kemudian ini kita lihat dulu RPP-nya ya. RPP-nya untuk besok itu perubahan suhu saja, perubahan suhu ya. Misalnya di sini perubahan suhu, atau kalau kita cari saja itu ya. Nah, di sini banyak ya, banyak sekali ya. Nah, saya mau ambil yang ini. Iya, yang ini. Kemudian kita tambahkan ke video. Nah, nanti anak didik kita akan bisa membuka YouTube yang sudah kita sediakan. Jadi langsung membukanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan topiknya IPA ya, topiknya IPA. Kemudian kita, kalau posting berarti untuk hari ini, karena hari ini sudah saya posting tadi materinya, berarti kita klik yang seperti tadi, jadwalkan. Oke, seperti itu. Nah, ini berarti jamnya juga kita ubah menjadi jam 7.30 seperti tadi ya. Ya, ini juga dijadwalkan besok ya. Iya, untuk materi IPA ya. Nah, di sini ya. Ini ada. Jadi besok ternyata jam 8 tersepnya sudah tidak apa-apa.
Jadi ini nanti akan muncul di jam 8. Nah, kalau untuk ternyata jam 8 itu kelamaan, misalnya kita edit saja di sini. Ya, berarti ini jadwalkan besoknya. Nah, ini kita ubah menjadi jam 7.30. Oke. Iya. Nah, ini sudah ya, sudah dirubah menjadi jam 7.30, baru kita klik lagi jadwalkan. Nah, ini sudah terjadwalkan Bapak Ibu. Nah, untuk membuat satu lagi, biasanya kalau setiap hari saya buat, kemudian ada tugas. Tugasnya apa misalnya? Tugasnya misalnya berupa apa namanya? Tugas 18 Februari 2022. Petunjuknya silahkan upload ya, atau posting. Kalau upload anak-anak itu silahkan posting foto tugas kalian di sini ya. Nah, nanti anak didik itu akan memposting tugasnya, jadi mereka membuat catatan. Oh ya, lupa, berarti di sini perintahnya simaklah enggak dari setelah menyimak materi. Nah, baru sini lanjutkan. Silahkan posting foto tugas kalian di sini, yaitu rangkuman materi. Nah, oke. Nanti si anak didik itu mereka akan menyimak materi yang disampaikan, kemudian disuruh untuk merangkumnya, membuat rangkuman, kemudian nanti di bukunya akan difoto, kemudian dilampirkan ke tugas mereka masing-masing. Nah, ini karena tugas kan tadi yang tugas sudah, maka kita buat ini, jadwalkan lagi untuk besok. Nah, ini baru ini ya, sudah samakan saja jam 7.30 jadwalkannya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi untuk kegiatan besok saya sudah memposting, menjadwalkan tugas mulai dari kehadiran, kemudian materi. Ini kalau di tampilan siswa ini tidak akan seperti ini tampilannya, tidak akan ada IPA, PKN, tidak akan. Ini hanya di sekitar saja supaya mudah saja. Kemudian ini materi, ya ini masih warnanya belum pink atau masih abu-abu karena belum diposting, karena besok postingnya. Kemudian yang terakhir tugas. Demikian Bapak Ibu gambaran untuk membuat tugas hari ini. Nah, untuk mengecek kehadiran hari ini, saya akan cek kehadiran untuk hari ini. Nah, ternyata hari ini siswa saya atau anak didik saya yang hadir itu 21 orang. Jadi sebenarnya di kelas saya itu ada 35 orang. Ini kebetulan ada beberapa akun yang double yang belum saya keluarkan dari kelas, yang entah itu yang pindah atau misalnya tadinya siswa itu, anak didik itu pakai akun yang orang tuanya, kemudian sekarang sudah akun mereka masing-masing. Nah, jadi yang akun yang pertama itu belum saya hapus, belum saya keluarkan. Jadi seperti ini. Jadi ini 40 orang ya, berarti 5 orang ini yang belum saya keluarkan dari kelas. Oke. Lanjut lagi. 21 orang ini nih di sini sudah ya. Dan di sini nama-namanya itu tidak persis nama-nama anak-anak didik saya. Seperti ini ya. Kalau ada Lia Putri ya ada itu anak didik saya. Tapi Bella Santika ini kebanyakan ini memakai akun orang tuanya atau kakaknya. Saya tidak membatasi masalah penggunaan akun ini, terserah mau akun siapa saja. Yang penting saya punya data di catatan saya bahwa Bella Santika itu siapa, Ina Sagita itu siapa, Neng Haya itu siapa, Suryani Ai itu siapa, yang sebenarnya anak didik saya. Contohnya Jayani Dahlan ini adalah kakaknya dari Siti Nur Aini. Ini anak didik saya namanya Siti Nur Aini kalau di kelas. Nah,
Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nah supaya ini tersimpan kita misalnya. Ini sebenarnya kehadiran ini tidak usah dinilai lagi juga, karena ini kan dinilai ya. Sebenarnya kehadiran itu tidak usah dinilai. Nah, caranya bagaimana? Dari yang tadi saya jadwalkan. Kalau untuk penjadwalan ya, oke. Nah, kehadiran yang ini kita edit ya. Jadi bagaimana caranya kita edit supaya kita tidak usah menilai? Maka di sini di poinnya itu tidak dinilai ya, asalkan ada saja ini tidak dinilai. Nah, ini jadwalkan. Nah, maka tidak akan ada seperti tadi. Kalau ini saya harus kembalikan nilainya, kalau hadir ya 100, kalau hadir ya pastilah 100 gitu ya. Nah, ini 21 orang dari 35 orang siswa, itu berarti lumayan lah, sekitar 60%-an yang masuk di classroom saya hari ini. Baik, kita akan lihat lagi untuk tugasnya sudah masuk belum? Barangkali ada yang sudah masuk. Oh iya, ini sudah ada masuk, ternyata ada 7 orang yang masuk. Tugasnya sudah melampirkan tugas seperti ini Bapak Ibu ketika mereka mengirimkan tugas. Ya, ini kita ambil contoh yang Yasmin ya. Yasmin kan ini yang pertama tampilannya. Nah, kita lihat seperti ini tugasnya. Nah, ini ya tugasnya seperti ini. Tadi kan saya memposting pertanyaan di tugas. Nah, kemudian si peserta didik ini atau anak didik ini mereka menjawabnya di buku, kemudian supaya tersimpan di buku, kemudian dilaporkan ke saya, kemudian saya lihat, saya koreksi. Nah, setelah dikoreksi misalnya ini contoh, saya ambil contoh ya, setelah dikoreksi ternyata nilainya 100, maka kita bubuhkan di sini nilainya 100. Kemudian di sini bisa tambahkan komentar secara pribadi. Sebentar, ini apa? Oh, maaf ya, ini saya simpan saja dulu. Mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Ini tadi saya mau ikut Zoom. Ternyata baru mulai Zoom-nya. Kita lanjutkan saja dulu ini ya, nanti kita lanjutkan ke Zoom. Nah, komentar pribadinya biasanya wah keren. Nah, misalnya atau apalah, pokoknya kita memberikan koreksi kepada anak tersebut. Kemudian kita posting. Nah, ini kan baru contoh ya. Jadi ini saya belum koreksi betul-betul. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau sudah tinggal klik posting, kemudian klik kembalikan. Itu sudah selesai. Nah, kita lihat contohnya yang hapus saja yang ini. Nah, kita lihat contoh yang sudah dinilai yang kemarin ya, karena sekarang saya belum melakukan penilaian untuk yang kemarin tugas nih. Nah, kalau sudah dinilai, nah posisinya akan di sini. Kalau sudah dinilai, ini yang 6 orang ini saya belum sempat menilai karena kemarin ada rapat Zoom juga ya. Kemudian ini kalau yang dinilai contohnya akan seperti ini. Ini akan tersimpan secara otomatis di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu saya. Alhamdulillah, ini aplikasi ini sangat membantu saya untuk melakukan pembelajaran secara daring. Saya melakukan pembelajaran secara daring ini di sekolah karena kalau di rumah itu sinyalnya tidak stabil. Kemudian juga kalau di rumah ada anak-anak juga terganggu juga. Kalau di sini kan kebetulan rekan-rekan saya ada yang di rumah atau rekan-rekan saya di kelas masing-masing. Saya sendiri di sini ya. Ya, paling ada 1 orang tadi yang berada di sini.